Ya pemirsa, tersisa 1 hingga 2 menit lagi menuju penutupan di sesi kedua pasar saham di hari pertama pekan ini. Kita akan melihat sebetulnya pergerakannya seperti apa dan kita akan langsung mendengarkan langsung dari jurnalis NTV Emir Hamzah langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Ya, Emir, selamat sore menjelang penutupan. Saat ini mungkin bisa digambarkan seperti apa pergerakan pasar saham atau IHSG, apakah masih dalam zona penguatan mengingat memang di pembukaan ataupun penutupan di sesi pertama dan pembukaan sesi kedua ini masih dalam kondisi prima atau hijau. Silakan Emir. Ya, Rian dan juga pemirsa Nusantara TV, memang situasi indeks harga saham gabungan atau IHSG di minggu kedua hari pertama bulan Februari yang dimana memang seperti yang saya sudah sampaikan saat ini hingga penutupan sesi kedua mengalami penguatan, di mana penguatan ini di kisaran 8.216,01 yang dimana ini terapresiasi hingga 1,02% dengan basis poin mencapai 80,75. Yang jika Anda melihat, saya akan menggambarkan pada Anda sudah ditutup pasar saat ini yang dimana memang trading volumenya ini mencapai 38,67 miliar, sedangkan untuk trading value mencapai 16,24 triliun, yang mana memang pada penutupan sesi kedua indeks IHSG ditutup dengan menguat berada di zona hijau pada minggu kedua hari pertama, yang mana memang jika dibandingkan begitu pada pembukaan sesi kedua IHSG ini lompat begitu di 93 poin atau menguat 1,17% dengan indeks terapresiasi ke level 8.028,39. Yang mana memang sebanyak kurang lebih 427 saham menguat, sedangkan 257 saham melemah serta 135 saham ini stagnan, yang dengan nilai transaksi tercatat mencapai 10,40 triliun rupiah dengan volume mencapai 28,24 miliar saham dalam 1,51 juta kali transaksi, yang mana ini kapitalisasi pasar naik menjadi 14,535 triliun rupiah. Sedangkan memang jika dibandingkan tadi saya sampaikan pada penutupan pertama, jika dibandingkan pada penutupan sesi pertama begitu, yang mana indeks saham atau IHSG ini juga sudah ditutup dengan menguat, yang dilihat melompat mencapai 77,56 poin atau naik 0,95% dan berada di level 8.012,82 indeks saham pada penutupan sesi pertama. Yang jika dilihat memang Rian dan pemirsa, dibandingkan begitu pada pembukaan sesi pertama yang indeks saham begitu menguat 0,44% dan dibuka di level 7.970, yang jika dilihat sepanjang hari ini menguat ataupun berada di zona hijau ini diakibatkan begitu di sejumlah sektoral emiten, diantaranya sektoral yang mayoritas menguat pada bursa perdagangan hari ini, diantaranya yaitu sektor barang baku konsumer non primer dan energi, serta jika dibandingkan untuk yang melemah tadi saya sampaikan sekitar kurang lebih 257 saham sempat melemah, ini berada di sektor finansial maupun sektor kesehatan, yang mana jika dilihat saham-saham konglomerat ini masih menjadi salah satu faktor penguat harga IHSG di zona hijau, yang diantaranya terdapat emiten konglomerat tetap menjadi motor penggerak pada perdagangan bursa pada hari ini, yang itu kontribusi terbesar disumbang oleh saham batubara Sinarmas Group yaitu DSSA, serta juga disusul dengan saham emas Grup Bakri yaitu saham dari Tambang Emas Group, Saratoga Emas dan Grup Brakim yaitu BRMS, dan Tambang Emas Group maksud kami yaitu Saratoga Emas. Sehingga memang pada perdagangan hari ini yang tadi setelah saya sampaikan, penutupan sesi kedua ini menguat ataupun berada di zona hijau di 8.012
pada hari ini. Rian. Ya Emir, kalau kita ketahui polanya memang setelah tadi dibuka mengalami penguatan hanya di kisaran 0,4%, lalu menuju penutupan di sesi pertama di 0,9 hampir 1%, lalu kita pikir sempat hanya akan bertengger paling tertinggi intraday ini di 1% di pembukaan sesi kedua, namun ternyata ditutup di 1,22% di level 8 ribuan. Sementara seperti yang telah disampaikan betul sekali, yang menjadi pelemahan dari pasar saham saat ini adalah di bagian finance, di mana finance ini terkoreksi 0,19%, sementara untuk kesehatan terkoreksi 0,23%, dan juga bahan baku mengalami penguatan, dan juga teknologi dan energi, infrastruktur masing-masing semuanya dengan rekor tertinggi untuk bahan baku di 4,41%. Lalu terkait dengan sentimen, sebetulnya apa yang membuat akhirnya IHSG dan juga pasar saham ini semuanya optimistis terhadap IHSG bisa digambarkan untuk sentimen pekan ini dan juga untuk hari ini, termasuk salah satunya adalah IKK yang baru saja dirilis oleh Bank Indonesia. Silakan Emir. Ya, memang jika melihat begitu perbandingan pada minggu lalu, perdagangan saham maupun juga nilai tukar rupiah ini sempat mengalami perlemahan. Namun berbedanya pada minggu ini dikarenakan terdapat sejumlah negara-negara ekonomi utama begitu ini akan melakukan sejumlah penyampaian begitu ataupun rilis data ekonomi makro, yang dimana memang para pembeli begitu atau para investor maksud kami ini akan melakukan pencermati perkembangan dari sejumlah negara. Salah satunya memang rilis data ekonomi makro ini akan dilakukan secara bersama kurang lebih minggu ini ataupun minggu depan di Indonesia, Amerika serta Cina, yang menjadi salah satu faktor kuat begitu adanya penguatan IHSG pada minggu ini. Dan memang jika ditanyakan apa saja sentimen-sentimen yang menyebabkan IHSG berada di zona hijau ataupun menguat, ini terdapat sejumlah laporan begitu yang dimana musim laporan keuangan ini telah tiba, yang akan dirilis kinerja keuangan kuartal keempat 2025 dan juga sepanjang 2025. Hari ini PT Bank Tabungan Negara ataupun BBTN akan merilis kinerjanya, serta juga ada dua bank lainnya yaitu BMRI ataupun Bank Mandiri serta juga Bank Sentral Asia ataupun BBCA ini akan merilis data kinerjanya, yang dimana BCA ini sendiri telah mencatatkan begitu laba mencapai 57,5 triliun rupiah, sedangkan tumbuh begitu maksud kami di kisaran 4,9%, dan secara tahunan atau year on year ini mengalami kenaikan begitu dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk BMRI ataupun Bank Mandiri sendiri ini telah mencatatkan laba bersih mencapai 56,3 triliun ataupun sepanjang 2025 naik 0,93 year on year pada tahun 2025 ini. Meskipun memang pertumbuhan laba ini relatif terbatas gitu, BMRI ini juga menunjukkan kinerja agresif di sisi penyaluran kredit, yang mana ini mencapai 13,4 year on year ataupun mengalami menjadi begitu 1.000,89 triliun rupiah. Dan memang kinerja lainnya juga, sentimen lainnya seperti adanya kinerja penjualan retail Indonesia serta IKK ini menjadi salah satu faktor utama penguatan zona hijau pada perjualan beli IHSG hari ini. Rian. Baik, terima kasih Emir, kabar baik. Sekali lagi tadi disampaikan IKK menjadi salah satu sentimen penguat untuk IHSG saat ini, yang berada di level 127 poinnya untuk Januari 2026 dan menjadi sentimen bahagia untuk pekan pertama hari ini. Sekali lagi terima kasih Emir Hamzah, selamat bertugas kembali.